struktur atom, mula-mula kita akan membahas terlebih dahulu tentang kesuksesan teori kuantum. Perkembangan teori kuantum itu dimulai dari teori kuantum klasik. Pada teori kuantum klasik, elektron diperlakukan sebagai partikel. Sumbangsih penting dari penjelasan ini adalah diperolehnya interpretasi terhadap spektra atom dan konfigurasi elektron. Selanjutnya, teori kuantum terbaru. Pada teori ini, elektron diperlakukan sebagai gelombang yang disebut juga mekanika gelombang. Pada teori ini diperoleh penjelasan tentang dasar stereokimia dan metode penentuan sifat molekul. Nah, di sini ada beberapa hal kesuksesan yang menandai kesuksesan dari teori kuantum klasik. Diketahui bahwa pada teori kuantum klasik, elektron itu diperlakukan sebagai partikel. Nah, di sini ada kasus ketika suatu benda panas yang bersuhu rendah, maka benda tersebut akan mengemisikan atau memancarkan energi yang berenergi rendah yang berada pada daerah inframerah. Dan apabila benda tersebut suhunya ditingkatkan, benda tersebut akan memancarkan radiasi pada daerah dengan warna merah pucat, merah terang, dan putih, yang artinya warna tersebut menunjukkan bahwa energinya tinggi. Jadi, ketika benda suhunya rendah memancarkan radiasi dengan energi rendah, dan sebaliknya ketika suhu benda dinaikkan akan memancarkan radiasi berenergi tinggi. Penjelasan ini tidak dapat dijelaskan pada teori kuantum klasik ini sampai pada tahun 1901 Planck menjelaskan bahwa energi yang diserap atau diemisikan adalah berupa kuanta. Nah, kuanta di sini dilambangkan dengan delta E atau perbedaan energi, ya. Nah, di sini delta E itu dapat dihitung dengan mengalihkan konstanta Planck dengan frekuensi. Hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang adalah dari persamaan kecepatan cahaya. Dari kedua persamaan ini maka diperoleh untuk menghitung energi adalah dengan cara konstanta Planck dikalikan dengan kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang, di mana konstanta Planck ini sebesar 6,626 dikali 10 pangkat minus 34. Nah, di sini beberapa hal yang menjadi catatan penting dari teori kuantum klasik adalah yang pertama, elektron dalam suatu atom itu dapat mengalami eksitasi, menghasilkan spektrum emisi. Eksitasi di sini artinya perpindahan elektron dari keadaan dasar ke keadaan yang lebih tinggi. Proses ini, elektron menyerap energi. Sebaliknya, ketika elektron pada keadaan eksitasi, elektron akan kembali lagi ke keadaan dasar dengan mengemisikan energi. Energi yang diemisikan tersebut akan muncul sebagai suatu spektrum emisi. Selanjutnya, aplikasi yang penting dari teori kuantum klasik ini adalah penafsiran tentang spektrum atom hidrogen yang dijelaskan oleh Rutherford dan Bohr.